Disitulah pertama kali Cipto melihat sosok makhluk halus, yaitu kuntilanak dengan rambut panjang, posisi serba putih, dan kakinya juga nggak kelihatan, jauh dari tanah. Ngelihat itu, Cipto langsung kaget dan seketika badan Cipto kaku. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini di episode kisah pendakian. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita solo hiking di Gunung Slamet. Pengalaman ini berasal dari pendaki dari Jakarta Utara, sebut saja namanya Cipto. Pertengahan 2021 tepatnya, setelah dia naik ke Gunung Sindoro, dia ingin kembali lagi dan ingin menyelesaikan Triple S. Dan kali ini dia ingin menaiki Gunung Slamet. Sebelum melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya kalian untuk support kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai cerita, pengalaman mistis, bisa langsung hubungi kami via DM atau lain-lain. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Rencana awal Cipto ingin mendaki ke Gunung Slamet dengan teman-temannya. Namun teman-temannya memiliki halangan masing-masing seperti masalah keuangan, waktu, dan lain-lain. Jadi mau tidak mau Cipto pergi sendirian. Dia pikir dengan pergi di hari weekend pasti banyak pendaki di sana. Akhirnya Cipto memutuskan pesan tiket untuk berangkat pada hari Jumat. Di samping itu, dia sudah menggali informasi soal kendaraan menuju base camp, soal berapa jauh jarak antar pos. Istilahnya dia sudah siap dalam segi logistik, materi, fisik, dan mental. Jumat malam, ba'da maghrib, Cipto berangkat menuju langsung ke Terminal Purwokerto. Sesampainya di sana, Cipto bertemu dengan pendaki lain, yang mana pendaki itu berasal dari daerahnya. Jadi baik, Cipto senang karena sudah mendapat teman untuk mendaki bareng ke Gunung Slamet. Akhirnya dia langsung naik angkutan umum menuju ke base camp. Sesampainya di base camp, Cipto beristirahat karena lelah sudah melewati perjalanan yang jauh. Jadi dia istirahat, makan, sampai di base camp itu kurang lebih jam 7:30. Setelah selesai beristirahat, Cipto juga langsung mandi dan prepare untuk siap-siap berangkat. Dan tidak lupa dia juga simaksi bersama dengan teman-teman yang bertemu di Terminal Purwokerto. Setelah simaksi, Cipto dan pendaki lain start pendakian pada pukul 10:30 siang. Sebelum sampai di pintu masuk Bambangan, mereka diberikan dua opsi pilihan dengan memangkas waktu menggunakan ojek atau berjalan dari bawah, yang mana selisih waktunya 30-45 menit. Berhubung Cipto ingin meminimalisir biaya, akhirnya Cipto memutuskan untuk menggunakan jalur lama dengan jalan kaki. Mulailah Cipto memasuki pintu masuk Bambangan, terus berjalan, pos demi pos dia lewati. Di sini tidak ada terasa hal-hal yang aneh atau yang mengganggu. Singkat cerita, sampailah Cipto di pos 3 jam 2:30 kurang lebih. Di sana dia istirahat, break, makan, ngerokok, santai untuk mengistirahatkan kaki-kakinya. Gak lama dari itu, hujan pun turun.
dan kebetulan di sana ada shelter lumayan besar, jadi Cipto bisa neduh di sana. Sebenarnya dia membawa jas hujan dan rain cover, cuman males untuk ngeluarin, jadi dia memutuskan untuk neduh dulu. Karena dia juga mikir nggak nyaman kalau mendaki di trek yang basah dan licin. 1,5 jam lebih dia menunggu, hujannya tak kunjung reda. Akhirnya jam 4:30 dia memutuskan untuk memakai jas hujan dan memasangkan carrier-nya dengan rain cover untuk berangkat jalan menuju ke pos selanjutnya. Cipto lanjut menuju ke pos 4. Namun di sini Cipto mulai merasa aneh karena normalnya jarak dari pos 3 ke pos 4 itu hanya 45 menit. Namun Cipto berjalan sudah lebih dari 1 jam, belum juga melihat adanya pos 4. Pos 4 ini adalah pos Samarantu yang berasal dari kata samar hantu. Dan di sini juga nggak sedikit pendaki yang ngerasa hal-hal aneh dan mistis di sini. Karena memang mitosnya juga di sini sering terjadi hal-hal yang kurang mengenakan. Jam 6 maghrib Cipto memutuskan untuk istirahat karena memang benar-benar capek. Dan selang beberapa menit ada pendaki lain. Akhirnya Cipto berinisiatif untuk bertanya, "Bang, pos 4 masih jauh." Lah ini pos 4. "Mana bang, kok gak kelihatan?" Lah itu. Pas dia noleh ke belakang, ternyata terlihat ada plang kalau di situ sudah sampai di pos 4 Samarantu. Sebelumnya Cipto tidak melihat plang itu karena memang benar-benar samar dan mungkin karena juga efek kelelahan dari Cipto. Di situ Cipto sedikit lega karena dia pikir tinggal 1 pos lagi dia bisa mendirikan tenda dan bermalam di sana. Akhirnya Cipto bergegas untuk pamit dahulu ke pendaki lain untuk berjalan menuju ke pos 5. Di tengah-tengah pos 4 menuju ke pos 5, Cipto bertemu dengan rombongan lain. Dia berhenti dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dan isi pembicaraan dari mereka adalah bahwa lapak camp di pos 5 itu sudah penuh dan tidak bisa ditempati lagi. Karena memang benar-benar pada saat itu pendaki-pendaki itu banyak sekali. Di situ mental Cipto merasa sedikit down karena Cipto berpikir harus ngecamp di mana lagi. Kalau mau lanjut ke pos berikutnya, tenaga Cipto juga sudah mulai habis. Namun karena Cipto masih penasaran, jadi Cipto memutuskan untuk pergi langsung menuju ke pos 5 untuk memastikan yang dibicarakan para pendaki itu benar atau tidak. Singkatnya, Cipto sudah sampai di pos 5. Dan benar, tidak ada celah lapak sedikit pun untuk membangun tenda di sana. Semua sudah full dengan tenda-tenda pendaki lain. Namun di samping kiri Cipto melihat ada warung dan Cipto memutuskan untuk pergi ke sana karena Cipto berpikir dia hanya sendirian. Jadi nggak masalah kalaupun dia tidur di warung. Dia istirahat di warung, duduk-duduk santai. Dan di sebelah kanan warung itu ada space kecil yang cukup untuk 1 tenda. Namun lahannya sedikit miring. Jadi mau nggak mau daripada dia tidur di warung, dia memutuskan untuk mendirikan tenda di lahan yang sedikit miring. Nggak masalah lah, karena dia hanya sendirian, pikir Cipto. Setelah mendirikan tenda, kurang lebih jam itu menunjukkan pukul 8:30. Cipto memutuskan untuk tidur terlebih dahulu karena dia ingin mengistirahatkan dan mempersiapkan untuk summit besok. Jam 11 malam Cipto terbangun dengan kaget karena mendengar teriakan dari tenda sebelah. Ketika Cipto keluar dan pergi untuk mengecek, ternyata di luar sudah ramai pendaki menggeromboli 1 tenda. Ketika Cipto berjalan menuju ke tenda tersebut lebih dekat, ternyata
di dalam tenda itu sudah ada satu cewek yang sedang dipegangi tangan dan kakinya dan menggerung teriak-teriak seperti orang kesurupan. Si cewek itu terus teriak-teriak yang isi intinya itu bahwa si penunggu di sana tidak nyaman dan dia memperingatkan kepada mereka semua bahwa harus berhati-hati jika berada di lingkungan alam karena ini bukan tempat kalian, kata si cewek itu dengan keadaan di luar alam bawah sadar. Ternyata cewek itu kesurupan. Mungkin banyak juga yang bilang pendaki-pendaki kalau memang posisi saat itu si cewek sedang menstruasi. Kondisi menstruasi dia mendaki ke Gunung Slamet. Untungnya di sana ada orang yang dikatakan tahu bisa untuk menangani hal-hal seperti itu. Jadi dalam waktu 2 jam kondisi sudah mulai normal dan si cewek juga mulai sadar. Melihat situasi sudah normal, Cipto pergi kembali ke tenda dan untuk memutuskan tidur. Jam 2:30 subuh Cipto bangun karena dia sudah memasang alarm untuk persiapan summit. Namun Cipto merasa sedikit aneh karena pendaki-pendaki lain juga ikut bangun, cuman tidak ada satupun yang mempersiapkan untuk persiapan summit. Jadi di situ Cipto sedikit merasa bingung, dia berangkat sekarang atau enggak. Tapi karena Cipto dari awal niatnya mengejar waktu, jadi mau nggak mau Cipto harus berangkat summit sendirian. Sambil prepare, dia juga menawarkan ke pendaki lain, "Ayo bang, nggak summit?" Ntar aja, ini masih jam berapa? Setelah Cipto siap dan Cipto berangkat pelan-pelan dengan berjalan sendirian. Cipto mulai berjalan pelan-pelan, pos demi pos dilewati, sampai akhirnya Cipto sampai di pos 7, yang mana di sana ada 2 jalur, yang sebenarnya jalur yang benar itu ke kiri, cuman agak muter. Jadi di sini Cipto sedikit ngide kalau ingin melewati jalur ke kanan, yang mana jalur ke kanan ini jarang banget dipakai atau dilewati para pendaki. Memang jalurnya sedikit curam, tapi Cipto tetap ingin berjalan melewati jalur yang kanan karena Cipto berpikir jalur kanan ini lebih cepat dibanding jalur yang kiri. Di situ Cipto sedikit menyisiri tebing dan posisi dia juga sedikit seperti scrambling. Jadi tidak ada alat bantu, benar-benar tangan kosong. Jadi dia kayak sedikit manjat melewati tebing. Posisi kepala Cipto tertunduk melihat pijakan-pijakan kaki yang benar-benar kuat agar tidak terpeleset atau tergelincir. Namun alangkah kagetnya ketika Cipto mengarah ke depan dan headlamp juga menghadap ke depan. Disitulah pertama kali Cipto melihat sosok makhluk halus, yaitu kuntilanak dengan rambut panjang, posisi serba putih, dan kakinya juga nggak kelihatan, jauh dari tanah. Ngelihat itu Cipto langsung kaget dan seketika badan Cipto kaku. Meskipun makhluk ini tidak menggoda atau mengganggu Cipto, dia hanya sekelibat lewat, tapi di situ ketakutan Cipto makin jadi. Karena sebelumnya Cipto melihat ada kejadian kesurupan dan kali ini dia melihat sosok penampakan. Tidak lama dari itu badan Cipto juga sudah bisa mulai bergerak dan makhluk itu juga hilang. Seketika itu Cipto lari dan mempercepat langkahnya. Di posisi yang ketakutan itu dan di posisi lari, Cipto berpikir di dalam pikirannya kalau gimana dia lebih baik putar balik aja. Tapi dia juga memikirkan biaya dan kondisi
tenaga yang sudah terbuang sia-sia. Karena hanya tinggal 2 pos lagi, dia bisa sampai ke puncak. Berlari dengan tergesa-gesa dan penuh dengan ketakutan, akhirnya jam 4 Cipto sampai di pos 8. Di situ wajah Cipto pucat dan tenaga juga terkuras karena efek berlari dan ketakutan tadi. Namun di sana Cipto bertemu dengan pendaki-pendaki lain di pos 8 yang sedang beristirahat. Akhirnya Cipto ngikut pendaki lain untuk summit menuju ke puncak, dan singkatnya Cipto sampai di puncak jam 6:30 pagi. Biasalah layaknya pendaki lain, mereka selebrasi, dokumentasi, dan nyantai, ngobrol, sharing. Seketika itu Cipto melupakan hal-hal yang aneh yang mengganggunya semalam. Di puncak Gunung Slamet, Cipto tidak lama di sana karena dia sudah menikmati keindahan Gunung Slamet, dan dia juga berpikir kalau dia harus berlama-lama di sana, dia akan keteteran untuk sampai ke base camp. Akhirnya Cipto memutuskan untuk turun menuju ke pos 5. Dia turun sendirian karena pendaki lain yang berada di pos 8 tadi masih ingin tetap di sana. Cipto mulai berjalan turun, pos demi pos dia lewati dengan langkah yang santai karena dia harus menghemat tenaga. Singkatnya, Cipto sampai di pos 5, tempat dia ngecamp. Di sana Cipto mulai beberes, Cipto mulai masak, makan, dia ngeberesin barang-barang dia seperti tenda, sleeping bag, dan lain-lain. Setelah beristirahat dan makan, Cipto langsung melanjutkan turun. Kondisi turun ini Cipto benar-benar sendirian. Sampai di pos 4 Samarantu, gerimis mulai turun. Tapi di situ Cipto tetap melanjutkan perjalanan karena di pos 4 memang tidak ada tempat untuk meneduh. Dan Cipto juga capek harus membongkar carrier-nya untuk mengambil jas hujan. Akhirnya Cipto terus berjalan menuju ke pos 3. Di tengah-tengah perjalanan itu hujan mulai deras dan kabut juga mulai tebal. Tapi Cipto berpikir tanggung karena pakaian dia sudah mulai basah. Cipto terus melanjutkan perjalanan. Sampailah dia di pos 3. Yang mana pos 3 ini ada shelter yang lumayan besar. Layaklah untuk dia neduh. Namun di sini Cipto tetap melanjutkan perjalanan, tidak berhenti di pos 3. Karena dia pikir percuma neduh, kan pakaiannya juga sudah basah. Berjalan melewati pos 3 dan hujan semakin deras, kabut juga semakin tebal, dan di situ Cipto benar-benar sendirian. Kondisi hujan, kabut tebal di tengah-tengah hutan, Cipto berjalan sendirian. Hampir sampai di pos 2, di situ Cipto mulai merasa aneh. Karena tiba-tiba dari arah belakang ada suara kaki bergerombolan dengan langkah yang cepat. Tapi Cipto terus melanjutkan perjalanan sambil mendengar suara itu. Cuman makin kesini suara langkah itu cepat, tapi kok tidak sampai-sampai, kok tidak melewati Cipto. Dia berpikir begitu. Ketika Cipto noleh ke belakang, ternyata tidak ada orang sama sekali. Posisinya itu treknya lurus. Harusnya meskipun jauh, harusnya kalau memang ada orang itu pasti kelihatan. Selang beberapa menit, suara itu muncul lagi. Cipto terus berjalan. Cipto masih berpikir positif. Mungkin itu rombongan dari teman-teman yang bertemu di pos 8. Kali ini suaranya makin dekat. Dan Cipto gak langsung noleh ke belakang, menunggu sampai suara itu benar-benar dekat. Ketika semakin dekat, Cipto langsung noleh ke belakang dan benar-benar tidak ada orang sama sekali. Di situ Cipto mulai ketakutan dan dia memutuskan untuk berlari. Posisi saat itu hujan dan otomatis treknya juga licin. Pas sampai di trek turunan, Cipto terpeleset dan tergelincir, jatuh ke bawah
ngegelinding. Sekitar 20 meter kurang lebih dia ngegelinding ke bawah. Alhasil kaki-kakinya pun mulai luka-luka, dan yang lebih parah ini tangan kanannya mati rasa dan nggak bisa digerakin. Posisi itu di tengah-tengah pos 2, pos 3 dalam kondisi hujan, dan Cipto masih dalam kondisi tergeletak setelah terjatuh. Dia berharap ada pendaki lain dan bisa menolong Cipto untuk berjalan menuju ke pos 2. Namun setelah 20 menit Cipto menunggu, tidak ada pendaki, tidak ada orang sama sekali yang lewat di jalur itu. Akhirnya Cipto memutuskan untuk berdiri dengan susah payah dan usaha yang keras. Cipto berdiri dengan berjalan tertatih-tatih, akhirnya sampai di pos 2. Anehnya di pos 2 ini banyak pendaki, tapi ketika jalur pos 2 menuju ke pos 3, ketika Cipto tergeletak di sana, tidak ada pendaki sama sekali. Di situ Cipto sudah mulai ditanya-tanyai oleh pendaki lain, kenapa bisa sampai tangannya patah dan kaki-kakinya juga luka-luka. Cipto menceritakan kalau dia terjatuh ngegelinding 20 meter. Jadi alhasil kaki dan tangannya luka-luka. Di situ Cipto disuruh untuk berhenti beristirahat, menunggu pendaki lain yang turun agar dia bisa digendong atau ditemani untuk turun ke bawah. Waktu itu sore jam 3 kurang lebih. Singkatnya ada beberapa pendaki dari atas yang mau langsung turun. Akhirnya Cipto bareng dan ditemani oleh pendaki-pendaki itu. Sampailah dia di pos 1 dan sampai dia di pos penjemputan ojek. Akhirnya dia naik ojek dan dia langsung menuju ke terminal dan dia pulang dengan selamat. Meskipun kondisinya sedikit luka-luka dan tangan kanannya juga patah. Itulah cerita dari pengalaman Mas Cipto dari Jakarta Utara. Pesan yang bisa kita ambil di sini bahwa kita harus berhati-hati di lingkungan baru, termasuk lingkungan alam, karena memang benar-benar luas dan liar. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Dan saran saya sih untuk kalian, jangan pernah solo hiking, karena kejadian mistis dan kejadian seperti terjatuh atau tersesat itu pasti terjadi. Jika kalian sendirian, rasa khawatir dan takut itu lebih besar dan pikiran jadi kacau. Saran saya sih harus ada teman. Jangan solo hiking karena resikonya lebih besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin menceritakan cerita pendakian atau pengalaman pribadi, pengalaman mistis kalian, bisa langsung menjadi narasumber di sini, atau jika kalian jauh, kalian bisa langsung hubungi ke Instagram kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.